Nah, teman-teman, jadi kali ini aku mau nge-review mobil yang baru masuk di dealer kita dan ini juga sempat baru launching di tahun-tahun ini. Ini adalah Ranger XL, varian penggantinya Ranger Base. Yang dimana teman-teman bisa ngelihat kok dari sekilas depannya memang mirip-mirip tipis lah. Cuman teman-teman bisa ngelihat sini aksennya. Dia lebih doff di sini, lebih doff, hitamnya lebih pekat. Karena calling sebelumnya yang Ranger Base itu dia tuh masih rada terang dan warnanya pun bukan warna hitam. Nah, ini pun juga ini NIK 2025 teman-teman ya. Nah, pertama kita bahas dari segi lampunya. Dia tetap sama seperti yang Ranger XLT maupun Ranger Wildtrak. Dia tetap bentuknya C clamp, modelnya C. Cuman dia di lampu-lampunya karena ini speknya untuk spek tambang, dia pakai lampu-lampu halogen. Fog lampnya pun juga halogen teman-teman. Nah, kita pindah ke bagian sampingnya teman-teman. Ini juga termasuk yang spesial di base itu Ranger base dia belum pakai ini over fender. Sedangkan di Ranger XL dia udah pakai over fender seperti ini teman-teman, merata seperti Wildtrak. Dan teman-teman bisa lihat sendiri untuk velgnya dia berbeda dengan base. Kalau base kan masih kayak kaleng. Nah ini udah pakai velg yang udah solid dan dia juga pakai ukuran ring 16 dan dia juga warna yang single tone. Pokoknya berbeda. Dah dan dia juga ini CC-nya juga sama seperti Ranger yang lainnya yang seperti Wildtrak, Raptor atau XLT. Dia sama-sama 2000 cc tetapi dia menggunakan single turbo. Kalau yang lainnya kan double turbo, yang ini single turbo dan dia pun juga kalau untuk masalah tenaga dia bisa menghasilkan 170 horsepower dengan torsi 410 teman-teman. Ya beda-beda tipis lah. Karena kan ini juga teman-teman bisa lihat ini yang single turbonya. Nah untuk size-nya teman-teman bisa ngeliat untuk panjang dia sama seperti double cabin pada umumnya, sama-sama 5,3 dengan tingginya yang dari bawah ke atas 1,9 dan dia karena spek tambang dia nggak memiliki footstep. Teman-teman bisa lihat di sini nggak ada footstep karena dia emang benar-benar buat operasional di lapangan. Nah sama seperti Ranger Wildtrak teman-teman bisa lihat di sini ada pijakan kaki yang memudahkan teman-teman mengambil barang lebih mudah lah. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bagian baknya. Kalau dia kan memang spek tambang, jadi beda sama yang XLT sama Wildtrak, dia kan udah ada pelapisnya. Kalau ini belum ada teman-teman. Ini kok nggak ada pelapis karetnya seperti ini, plong. Dan dia nggak ada colokan soket-soket ya, berbeda dengan yang lainnya. Kalau dia benar-benar spek untuk di lapangan banget. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini spionnya berbeda pada umumnya dari Ranger yang lain. Warna dia tuh warnanya doff bukannya metalik. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lah mobil-mobil ini buat operasional karena mobil ini emang dikhususkan buat yang kotor-kotor lah intinya. Dan warnanya pun setauku juga dia ini ada lagi selain warna putih. Cuman kebanyakan pasti orang-orang ngambilnya putih. Dan untuk kapasitas tangkinya mobil ini sama kayak yang sebelumnya. Tangkinya itu 80 liter teman-teman. Nah lanjut kita ke bagian nih penumpang. Seperti apa sih feel-nya. Nah, karena tinggiku 180 jadi mudah ya naik mobil ini tuh gampang, nggak terlalu ribet lah. Oh iya deh, aku bahas joknya dulu, kulit joknya. Dia berbeda ya kulit joknya kayak XLT. Dia belum yang menggunakan kulit, masih yang bahan kain seperti ini. Kalau teman-teman mau ganti pun kulit juga bisa di sini sekalian. Atau enggak memang teman-teman misalkan tipe kalau orang yang cuek ya bisa juga lah pakai yang ini. Karena kan mobil ini nggak terlalu gimana ya, bukan menjadi kenyamanan tapi memang buat operasional. Terus juga soft touch juga masih ada di sini, bahan soft touch ya teman-teman. Nah untuk di bagian belakang kita dapat nih teman-teman bisa lihat. Ini laci. Pertama ada laci kecilnya di sini. Kalau colokan di sini doang teman-teman 12 voltnya nih. Cuman colokan 12 volt aja. Dia nggak ada AC tambahan di sini ya, beda sama Ranger yang lain. Kalau Ranger yang lain kan ada tambahan AC, dia tuh nggak ada. Nah, untuk ban oke, sejauh ini sih teman-teman mobilnya. Teman-teman bisa lihat juga pada umumnya sama dalamnya dia. Tinggiku sama mobil ini hampir lah. Karena tinggiku kan juga 180. Lalu ini bonus loh nanti teman-teman, ini karpetnya. Sama ada berkas. Untuk kunci dongkrak dia tuh ada di bagian belakang. Di belakang jok. Mana ya? Nah, ini dia. Ini teman-teman bisa lihat ini kunci dongkraknya di sini. Ada dua, di sini satu. Bisa dikasih lihat yang bagian sini ya. Nah, satu lagi di bawah, bentar harus dibuka.
sebelah situ teman-teman. Nah itu tuh. Ada juga tempat penyimpanan lah di sini buat tambahan. Oke, nah teman-teman, jadi ini untuk bagian depannya, bagian pengemudinya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dia tuh di sini juga sama seperti mobil pada umumnya, masih ada lampunya, dia yang warna putih LED-nya. Nah, tempat penyimpanan kacamata pun juga ada di sini, jadi teman-teman nggak perlu cemas untuk yang suka sering pakai kacamata, suka lepas. Di sini pun juga ada buat ngaca teman-teman, bagian penumpang, passengernya. Tapi di sini bagian driver di sini kita nggak ada. Untuk spion dia sudah auto dimming. Nah, teman-teman bisa ngeliat bagian passengernya dulu. Seperti yang teman-teman bisa lihat, tempat penyimpanannya ini cukup lumayan lah. Di sini ada, di sini tempat kecil-kecilan, di sini lah kartu, di sini masih bisa dimasukin soalnya teman-teman. Nah, sini tempat penyimpanan di bawah. Dan dia juga untuk bangkunya ini teman-teman, dia tuh bukan yang tipikal yang pakai elektrik, dia masih manual. Maju mundurnya masih ini ditarik. Masih manual, terus buat senderannya itu juga ditarik-tarik teman-teman. Nah, ini teman-teman, untuk bagian tengahnya kita teman-teman. Jadi ini untuk bagian airbag ini juga wajib ya, teman-teman. Bahkan untuk notifnya ini, dan dia juga wajib juga on, nggak mungkin di off-in. Dan airbagnya pun untuk fitur safety di mobil kami, di Ford, apapun itu mobilnya, khususnya double cabin, itu dia ada 5. Jadi udah safety banget mobil ini. Lalu teman-teman bisa ngeliat sini AC-nya, dia masih yang single zone ya teman-teman. Di sini bisa lihat. Untuk dinginnya ini kipasnya teman-teman. Dan untuk head unitnya dia itu ukurannya ini 10 inch teman-teman. Berbeda dengan yang lainnya 12 inch, ini 10 inch. Untuk settingan seperti normal pada umumnya, ada hazardnya di sini. Dan untuk colokannya teman-teman bisa lihat ini bagian bawahnya ada Type C, Type E. Ada tempat penyimpanan juga di sini. Mau teman-teman mau naruh HP atau kartu di sini bisa. Lalu untuk nih, untuk tuas transmisinya yang khususnya base atau XL, ini kita bahas yang XL, ini XL. Dia manual, mau base pun juga sama, dia juga manual, 6 percepatan manual. Lalu sini teman-teman bisa lihat ini karena mobil operasional, jadi simpel banget, benar-benar simpel. Ini cuma ada 2 tombol, hill descent controlnya pun juga ada, masih aman. Kalau turunan biar nggak langsung turun nih mobil, biar nggak langsung ngeplos lah, masih bisa nahan kalau masih ada fitur ini. Nah, ini yang untuk fitur basicnya teman-teman, kayak 4x2 nya juga ada, untuk 4x4 yang high-nya ada, 4x4 yang low-nya pun juga ada. Biasanya yang ada ekstrim sih teman-teman biasa gunakan yang 4L ya, buat jalanan medan yang tempur banget. Lalu untuk setirnya kita tes. Oh, dia juga udah tilt dan teleskopik juga ya teman-teman, udah enak lah menyesuaikan tinggi teman-teman juga mobil ini. Untuk mode kita lihat kayak, oh, mobil ini nggak punya mode teman-teman. Jadi kalau biasanya kan kalau muter-muter di sini itu kan kayak ada mode normal, sport, eco, atau slippery. Di sini nggak ada. Ini buat fungsi muternya buat ganti aja. Jadi dia berdua hanya, ini bukan dipencet kayak gini teman-teman. Beda dengan mobil yang di atasnya XL. Jadi khusus XL aja. Kalau dia muter itu cuma perpindahan penggerak rodanya aja, mau 4x2, 4x4 yang high atau 4x4 yang low. Nah, di sini juga karena ini mobil tambang, lebih bagusnya memang seperti ini untuk rem tangannya. Masih yang manual, masih yang ditarik. Yang otot lah pokoknya. Nah, kita pindah lagi ke tempat penyimpanan tengah, cukup gede ya di sini. Bisa ngeliat nih tangan tuh. Lumayan lah, ini udah oke banget. Terus ada soketnya juga di situ 12 volt. Untuk di fitur-fitur yang ada setirnya juga simpel teman-teman. Ini untuk volumenya, dia udah Apple CarPlay sama Android Auto juga udah. Voice command-nya juga udah teman-teman. Ini belum bisa disetting karena dia ini belum dicek PDA, belum di unlock lah semuanya. Karena mobil ini bener-bener baru banget dari pabrik ya, dan baru nyampe juga di dealer aku. Nah, untuk ADAS dia nggak lengkap ya teman-teman, karena mobil ini nggak terlalu mementingkan ADAS. Karena juga buat apa kita ke ADAS seperti adaptive lane keeping, karena mobil ini kan juga full di tambang, pokoknya full lapangan lah. Jadi kita nggak terlalu mementingkan itu. Dan untuk lampunya nih teman-teman bisa ngeliat, arahin ke sana dia. Nah, halogen teman-teman, masih yang menggunakan lampu kuning. Beda sama yang Ranger Wildtrak atau Raptor maupun XLT, dia juga udah dia itu udah LED, udah yang putih. Untuk bahannya sendiri sih untuk setirnya ya oke lah ini teman-teman. Untuk spek tambang nggak terlalu
kaset lah, masih genggaman itu masih enak, bener-bener masih enak banget, nggak yang menyiksa gitu loh. Nah, jadi teman-teman kalau mau butuh unit ini, unit cepat, apalagi teman-teman butuh unit yang banyak ya. Soalnya kan ini kan kalau buat ditambang biasanya butuh unitnya yang banyak, mungkin bisa 5, 10 atau bahkan lebih. Itu bisa banget, dan kebetulan juga ini mobil masih masih baru dan NIK 2025 dengan model yang terbaru. Jadi teman-teman gak bakal nyesal kalau ngambil mobil Ford ini. Karena juga ya teman-teman tahu sendiri lah kualitas mesin, kaki-kakinya Ford itu seperti apa, keunggulannya pun juga seperti apa. Nggak ada yang harus dihiraukan lagi lah tentang mobil ini. Memang mobil ini minusnya paling cuman hanya minim fitur, tapi kalau teman-teman cari yang kualitasnya yang buat jangka panjang keawetannya, teman-teman nggak salah kalau ngambil mobil ini, benar-benar nggak salah. Nah, jadi kalau teman-teman butuh unit cepat, langsung ntar hubungin Albert. Itu nanti di kolom deskripsi ada nomor WA Albert. Nanti teman-teman bisa hubungin aja, mau WA atau mau call pun juga langsung bisa aja itu teman-teman. Pasti Albert secepat mungkin bakal langsung merespon teman-teman semua. Dan juga aku mau ngasih tau juga, unit kita tuh selalu terbatas, nggak banyak, karena unit kita tuh unit CBU teman-teman. Sekian aja teman-teman dari video ini. Terima kasih.